What's Wrong with Secretary Kim Part 3. Setelah kejadian yang memalukan di kegiatan pekan olahraga tersebut, Pak Li meminta Bu Kim untuk mengobati kakinya. Bu Kim berusaha dengan begitu tulus mencoba mengobati kaki Pak Li yang terluka. Tapi saat itu ia menemukan hal yang janggal. Ia melihat kaki Pak Li yang terluka seperti bekas sisa ikatan yang begitu erat. Bu Kim merasakan hal yang aneh. Ia mengingat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu ketika ia diculik dengan seorang anak laki-laki yang telah membantunya. Bu Kim begitu peduli dengan siapapun, hingga ia berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain. Kegiatan dulu yang membuatnya ia begitu trauma juga dirasakan oleh Pak Li. Setiap kali memejamkan mata, Pak Li pasti menemukan sosok wanita yang menyeramkan yang menculik mereka waktu itu. Di tengah-tengah perbincangan, Pak Li meminta Bu Kim untuk stay di rumahnya dan menemaninya. Ia merasa takut akan hantu itu akan kembali lagi. Tapi ternyata ia menemukan telepon dari salah seorang rekanan. Dan akhirnya Bu Li terpaksa pulang dan tidak menemui Pak Kim malam itu. Di tengah perjalanan pulang, Bu Li bertemu dengan seorang laki-laki yang begitu tampan. Pak Li merasa cemburu karena ia tahu laki-laki itu adalah kakak kandungnya sendiri yang berprofesi sebagai penulis dan telah tinggal di luar negeri beberapa tahun terakhir. Fobia dan ketakutan Pak Li begitu menyeramkan. Bu Kim telah paham dengan itu sejak 9 tahun lalu. Bu Kim telah menjadi orang paling sigap dengan ketakutan Pak Li. Ia terus merangkai semua hal yang ia temukan tentang Pak Li. Ia merasa Pak Li adalah orang yang telah membantunya ketika diculik waktu itu oleh wanita yang menyeramkan. Bu Kim begitu bersemangat dan begitu kompeten dalam memecahkan masalah di kantor. Begitupun dengan hal pribadinya. Ia bekerja keras mencari siapa orangnya. Di suatu saat momen, ia dan Pak Li mempersiapkan suatu pusat seni untuk pembukaan kantor baru mereka. Di sana perpustakaan didesain untuk membuat acara itu. Namun hal yang menyeramkan kembali terjadi. Mereka berdua terkurung di dalam suatu ruangan perpus yang begitu gelap. Namun Pak Li dan Bu Kim tidak merasa takut karena mereka berdua ada hal sesuatu yang membuat mereka bahagia walau dimanapun tempat dan kapanpun itu. Di sana Bu Kim menceritakan buku yang ia sukai, sebuah buku yang ditulis oleh penulis favoritnya. Bu Kim begitu menyukai meski buku itu dianggap Pak Li sebagai buku yang bodoh. Mereka berdua berusaha untuk bertahan sampai petugas engineer menyalakan kembali lampunya. Tapi ternyata mereka harus berjalan jauh untuk menemukan di mana pintu keluar yang tepat. Di tengah perjalanan, Pak Li tiba-tiba merasa ketakutan. Ia menggenggam tangan Bu Kim. Mereka berdua begitu romantis. Dan hal yang tidak diinginkan Pak Li terjadi. Ia yang telah lama menyimpan rasa terhadap Bu Kim perlahan mulai membuka hati. Namun Bu Kim terus berusaha mempertahankan dirinya untuk tetap keluar dari kantor itu. Ia ingin keluar dan mencari siapa jati dirinya. Ia ingin menikah dengan seorang biasa, mempunyai anak, dan menjadi wanita seutuhnya. Tapi kenyataannya, bayang-bayang Pak Li terus menghantui. Ia seakan sulit keluar dari Pak Li yang begitu perfeksionis. Ia begitu terpukau dengan Pak Li. Namun ia harus keluar. Tapi kenyataan mereka berdua telah memiliki chemistry yang berbeda. Hal itu mulai dirasakan oleh orang sekitar dan keluarga. Di tengah perjalanan Bu Li dan Pak Kim mencari jati diri dan mencari siapa temannya dulu, mereka berdua telah menemukan hal yang mereka cari. Akhirnya Bu Kim menemukan sosok yang kembali ia temui di jalan waktu itu.
Betul, Marpos, kakaknya Pak Li. Laki-laki ini berusaha mendekati Bu Kim dengan meminta nomor ponsel dan mengajaknya untuk makan bersama. Tapi Bu Li mengiyakan hal itu. Tujuannya hanya satu, ia meminta Marpos untuk menjadi pembicara di acara pusat seni yang akan mereka adakan. Dengan begitu, Bu Li merasa pusat seni acara yang ia adakan akan menghasilkan daya tarik yang besar karena berhasil mengundang penulis yang hebat. Akhirnya, Bu Kim menyampaikan idenya yang begitu cemerlang kepada Pak Li. Pak Li merasa terkesan dan berterima kasih atas itu. Namun, setelah beberapa saat, ia mencoba meriset kembali apa yang telah ia rencanakan, menyusun semua data-data yang ia dapatkan, dan ia mencoba juga untuk mencari ide lain yang harus ia pastikan. Begitupun dengan Pak Li. Mereka bekerja keras untuk merencanakan kegiatan pusat seni yang direncanakan besar-besaran itu. Namun, ternyata Pak Li menemukan bahwa penulis itu yang akan diundangnya adalah kakak kandungnya yang ia benci sejak kecil. Mereka begitu sangat tidak akrab. Namun, berbeda dengan ibu Pak Li yang merasa begitu peduli terhadap Bu Kim. Ia memberikan hadiah dan merasa bahagia dengan Bu Kim. Kenyamanan Bu Kim dan keluarga mereka begitu harmonis. Pak Li berusaha berbicara dengan baik terhadap Marpos agar dia bisa menyesuaikan diri. Ia tidak ingin permusuhan antara kakak beradik ini terus berlanjut. Ia ingin menyampaikan minta maaf, tapi berakhir pada keributan. Hingga akhirnya mereka keduanya harus berusaha untuk menenangkan diri masing-masing. Pak Li yang begitu galau berusaha untuk menenangkan diri dan datang ke rumah Bu Kim ketika itu. Bu Kim yang begitu sopan dan santun berusaha untuk membantu Pak Li. Ia menyambut Pak Li dengan begitu hebat. Ia mempersiapkan, merapikan, dan mengajak Pak Li untuk masuk ke dalam rumahnya agar lebih merasa tenang. Bahkan ia menawarkan makanan agar Pak Li merasa lebih enakan. Tapi ternyata hal lain ditemukan. Mereka kembali menemukan hal-hal yang begitu menyenangkan. Di sana Pak Li dan Bu Kim percik api-api asmara. Pak Li menemukan buku catatan Bu Kim yang membuat ia begitu penasaran dengan Bu Kim. Akhirnya mereka berdua harus bercerita tentang sebuah buku yang mereka temukan di perpustakaan. Tapi Bu Kim malah menemukan hal yang jeng-jeng dengan Pak Li. Akhirnya mereka berpelukan di malam itu hingga pagi. Pelukan itu membuat Pak Li merasa nyaman. Ia hingga akhirnya meminta Bu Kim untuk tetap stay di sana, untuk tetap bersamanya, tak ingin melepaskan pelukan itu.